Assalamualaikum sahabat Oase Hati. Ramadan telah menghampiri kita. Terdapat banyak momen Ramadan yang selalu dikenang dan salah satunya yaitu menu berbuka atau takjil. Nah, sebagai informasi, takjil merupakan kudapan atau makanan ringan yang dimakan saat berbuka puasa. Di bulan Ramadan, kalian dapat menjumpai banyak penjual takjil di pinggir jalan dan biasanya menu takjil ini dibanderol dengan kisaran harga yang murah. Terdapat banyak menu takjil yang umumnya kita temui di bulan Ramadan. Meskipun belakangan banyak bermunculan takjil-takjil baru, nah takjil legendaris masih juga tidak kalah pamor ya, sahabat Oase Hati. Yuk simak beberapa menu takjil yang kerap hadir setiap bulan Ramadan. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, and komen ya. Yang pertama, es blewah. Siapa yang suka es blewah? Pasti di antara kalian ada yang memfavoritkan es ini. Es blewah kerap jadi primadona saat bulan puasa tiba. Beberapa restoran bahkan mendadak punya menu ini untuk kalian nikmati saat berbuka puasa. Nah, es blewah ini terbuat dari buah belewah serut yang kaya vitamin A dan C, plus sirup dan es tentunya. Terkadang dalam segelas es blewah juga terdapat ragam buah lainnya seperti kelapa dan biji selasih. Es blewah yang manis dingin ini sangat cocok menjadi menu takjil kalian. Yang kedua, es timun suri. Es lain yang kerap muncul saat bulan puasa adalah es timun suri. Es ini berbahan dasar timun suri yang dipotong-potong kecil lalu diberi sirup, air, dan es. Untuk menambah cita rasa, kalian juga bisa menambahkan susu kental manis, kelapa muda, dan jeli. Campuran timun sari dan es yang segar dapat mengembalikan rasa haus selama puasa kalian. Jadi semakin gak sabar kan menunggu berbuka. Yang ketiga, aneka kolak. Kolak sudah pasti jadi juaranya takjil bulan puasa, apalagi kolak adalah salah satu menu yang hanya muncul di bulan puasa. Banyak sekali jenis kolak yang ada di pasaran, mulai dari pisang, ubi, kolang-kaling, dan ada juga kolak singkong. Cita rasanya yang manis dari gula merah dan gurih dari santan memang selalu berhasil memuaskan lidah. Kolak bisa disajikan dingin maupun hangat loh. Nah, bagaimana teman-teman, tertarik nggak? Yang keempat, biji salak. Biji salak juga tidak kalah populer selama puasa. Kudapan biji salak ini terbuat dari ubi kukus yang dihaluskan dan dibentuk seperti bola-bola. Berbahan dasar dari ubi membuat biji salak ini menjadi hidangan yang cukup mengenyangkan. Teksturnya yang lembut dan kenyal menjadikan biji salak unik dan berbeda dari takjil lainnya. Biasanya biji salak juga dipadukan bersama bubur sumsum. Wah, enak banget. Yang kelima, sop buah. Bagi kalian yang bosan dengan es campur atau es teler, sop buah ini bisa menjadi pilihan kalian. Sop buah merupakan perpaduan dari beragam buah yang dipotong kecil, lalu disiram susu kental manis dan ditambahkan es serut. Selain segar, kalian juga bisa mendapatkan banyak vitamin yang berasal dari buah-buahan ini loh. Pastinya rasanya segar banget. Yang keenam, bubur kampiun. Bagi kalian sahabat Oase Hati yang ingin mencicipi beragam takjil sekaligus, rasanya tepat jika kalian memilih bubur kampiun. Takjil khas Minang ini merupakan perpaduan aneka kolak, bubur sumsum, dan srikaya dalam satu mangkok. Dijamin puas deh. Jadi seperti 3 in 1 ya teman-teman. Bagaimana? Tertarik nggak? Yang ketujuh, es pisang ijo. Menu takjil selanjutnya yang kerap hadir menjadi santapan di bulan Ramadan adalah es pisang ijo. Minuman khas yang berasal dari Makassar ini selalu diminati oleh banyak orang sebagai menu buka puasa karena rasanya yang manis. Sesuai dengan namanya, es ini berasal dari buah pisang yang dibalut dengan tepung berwarna hijau dan dilengkapi dengan sirup dan santan kelapa. Wow, kelihatannya enak banget ya. Yang ke-8, tempe mendoan. Nah, bagi sebagian orang menu wajib saat berbuka puasa adalah gorengan. Salah satu gorengan yang banyak diminati untuk menjadi santapan buka puasa adalah tempe mendoan. Rasanya yang gurih dan asin membuat kudapan ini banyak diminati oleh masyarakat. Umumnya, tempe mendoan dihidangkan dengan cabai rawit atau sambal kecap. Bagaimana, tertarik nggak? Yang ke-9, es kelapa muda. Ingin melepas dahaga setelah seharian berpuasa? Mungkin es kelapa adalah pilihan yang paling tepat bagi kalian. Selama bulan Ramadan, kalian pasti akan melihat ramainya antrian pembeli dari es kelapa. Rasa manis dan segar yang dihasilkan dari es kelapa muda membuat es ini menjadi primadona di bulan Ramadan. Nah, bagaimana? Pengen berbuka langsung kan ngelihat es kelapanya? Yang ke-10, lontong isi. Salah satu menu takjil yang banyak diminati selanjutnya adalah lontong isi.
Berbahan dasar beras dan sayuran, membuat kudapan ini dipilih untuk mengatasi rasa lapar setelah berpuasa seharian. Umumnya terdapat beberapa jenis isian lontong, mulai lontong berisikan sayur, oncom, daging ayam, dan lainnya. Nah, lebih enak lagi jika kalian mengonsumsinya dengan sambal kacang yang disiram pada bagian atas lontong. Dan ini selalu hadir di bulan Ramadan kalian kan? Yang ke-11, es cendol. Siapa yang tak kenal dengan es cendol? Es ini merupakan minuman yang dibuat dari tepung beras yang identik dengan warna hijau. Kemudian es cendol ini identik dengan rasa manis dan gurih yang berasal dari campuran air gula aren dan santan. Kini es cendol juga tersedia dengan berbagai campuran buah seperti nangka dan durian, jadi tidak bosan dengan rasanya. Yang ke-12, risoles. Risoles atau yang biasa dikenal dengan nama risol ini juga menjadi menu takjil favorit sebagian orang. Umumnya risol berisikan daging cincang dan sayuran yang dibungkus oleh kulit dan digoreng menggunakan kocokan telur ayam dan tepung panir. Nah, kudapan risol ini biasanya disajikan dengan cabai rawit atau sambal kacang yang pedas. Wah, jadi pengen berbuka nih. Yang ke-13, es kopior. Campuran antara es kelapa muda dan sirup koko pandan ini sangat cocok dihidangkan sebagai menu pelepas dahaga kalian. Jika kalian tidak dapat menemukan penjual es kopior, kalian dapat membuatnya sendiri loh dengan es kelapa, sirup koko pandan, dan agar-agar. Sudah pasti segar banget ini mah. Gas, berbuka. Nah, itulah beberapa takjil yang bisa kalian coba untuk berbuka puasa nanti. Mana yang jadi favorit kalian? Sebagai pengingat untuk kalian, jangan terlalu gegabah dan terlalu banyak ketika makan saat berbuka puasa ya. Oke, kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, and komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا